Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Nama asli dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Attar, dan nama ayahnya adalah Muhammad Jamil, yang merupakan seorang pemuka agama yang meninggal ketika Muhammad Hatta berusia 8 bulan, sehingga Muhammad Hatta dibesarkan oleh keluarga ibunya yang merupakan keluarga saudagar. Ketika remaja, Muhammad Hatta mendalami agama Islam dan bahasa Belanda, hingga mengikuti berbagai macam ceramah dan pertemuan politik. Tidak hanya pertemuan yang dipimpin oleh Sultan Ali Said yang notabene seorang lokal saja, melainkan Muhammad Hatta juga mengikuti pertemuan yang diisi oleh luar Jawa, seperti Abdul Muiz dari Serikat Islam. Perjuangan Muhammad Hatta tidak berhenti di sini. Dalam biografi Muhammad Hatta menyebutkan bahwa sekembalinya Hatta ke tanah air, beliau diasingkan kembali. Hal ini bermula ketika Hatta bersama Sahrir membentuk PNI, namun berbeda dengan Bung Karno yang membuat Partindo. Hal ini yang membuat pertemuan antara Hatta dan Soekarno tidak baik karena selisih pendapat. Hatta merasakan ditolak oleh publik dengan adanya pemberontakan yang ia lakukan untuk Belanda. Namun, ketika ia berkunjung ke Jepang, justru ia dijuluki Gandhi of Java dan mendapat sambutan luar biasa. Hanya 3 bulan di Jepang, Hatta kembali ke tanah air pada bulan Mei 1993. Pemerintah Belanda yang merasa ngeri akan semangat muda di Indonesia membuat Bung Karno dan Hatta diasingkan di tempat berbeda. Tahun 1934, Hatta dan teman-temannya dipenjara di Galadok. Januari 1935, mereka diasingkan kembali di Boben di Gol, Papua, di mana tempat ini merupakan tempat pengasingan yang paling mengerikan. Di tempat pengasingan tanpa jeruji besi ini, Hatta mengalami masa-masa terberat. Namun Muhammad Hatta justru menjadi lebih rajin dan produktif dengan menulis buku, hingga mengajarkan segala macam pengetahuannya kepada rekannya. Setahun berada di Digul, Hatta dipindahkan ke Banda Neira tahun 1936. Kemudian 1942 beliau dipindahkan kembali ke Sukabumi. Pada masa kependudukan Jepang, Muhammad Hatta dibebaskan. Namun 4 serangkai, yaitu Bung Karno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mansur, dan Ki Hajar Dewantara harus menghadapi musuh imperialis yang tidak mau kompromi untuk silang pendapat. Akhirnya Hatta memberanikan diri berdiskusi dengan Maijen Harada agar membebaskan Indonesia dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan untuk timbal baliknya, Indonesia akan mendukung Jepang dalam perang Pasifik melawan sekutu. Kemudian dibentuklah Putra Pusat Tenaga Rakyat oleh Jepang untuk mengandalkan rakyat dalam perang Pasifik untuk kerja paksa dan bantuan militer. Pada tanggal 7 dan 9 Agustus 1945, bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini membuat hampir seluruh tentara Jepang kembali ke negaranya. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta mengambil tindakan tegas dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi dilaksanakan, Bung Karno diangkat menjadi presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Meskipun proklamasi sudah dibacakan, namun perjuangan belum selesai sampai di sini, karena Indonesia harus mendapatkan pengakuan dunia internasional mengenai kemerdekaan Indonesia. Untuk mempertahankan kemerdekaan ini, Indonesia melakukan perjanjian Linggarjati dan agresi militer 1-2 yang justru merugikan NKRI. Bahkan setelah 3 tahun berlalu, Belanda masih belum mau mengakui kedaulatan NKRI dan berusaha merebut kembali dengan perjanjian internasional dan agresi militer. Indonesia mengalami kekalahan pada 19 Desember 1948 yang mengakibatkan Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap. Saat-saat kritis, TNI menunjukkan taringnya dengan melakukan serangan 1 Maret 1949 dan memaksa Belanda melakukan perundingan ulang perjanjian Rom-Royen, di mana perjanjian ini harus dihadiri oleh Muhammad Hatta pada konferensi meja bundar dan Den Haag. Muhammad Hatta sangat berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Saat konferensi meja bundar, beliau berargumentasi dan mendesak Belanda serta mengambil simpati negara lain, hingga akhirnya beliau pulang dengan senyum penuh kemenangan atas NKRI. Muhammad Hatta merupakan pahlawan yang memiliki kiprah yang sangat penting bagi Indonesia, sehingga siapapun yang mengetahui biografi Muhammad Hatta pasti akan sangat kagum. Beliau memiliki karakter yang patut untuk kita teladani,
Keteladanan Muhammad Hatta sebagai negarawan ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia sekarang ini.